Halo, saya Immanuel Patandian dengan NIM 2402110600004 dan pada saat ini saya akan menjelaskan untuk kode program BFS. Jadi pada bagian pertama ini kita mengimport library namanya library bits slash std++.h, di mana library ini itu dia menginclude semua library standar dari C++ itu sendiri. Contohnya itu seperti vector, QQ, dan iostream itu sendiri, dan masih banyak lagi. Kita menggunakan using namespace di sini. Fungsinya agar kita menuliskan vektor atau cout, kita tidak perlu menulisnya berulang di dalam file in main-nya itu sendiri, tapi sudah dideklarasikan dalam variabel global. Nah, kemudian pada bagian ini kita mendeklarasikan graph. Jadi graph itu uh, berisi array 8 buah vektor. Ini merupakan agency list, di mana dia merupakan cara paling efektif untuk merepresentasikan graph. Jadi setiap graph itu menyimpan daftar node yang bertetangga dengan node ke I. Nah, pada bagian ini kita menetapkan nilai node. Jadi di dalam nilai itu, arraynya itu kita deklarasikan berapa nilainya. Di sini ada 8 nilai masing-masing untuk node A1 sampai A8. Nantinya itu pencarian BFS ini dilakukan berdasarkan nilai yang ini. Jadi misal A1 itu bernilai 10, A5 itu 23, A5 itu 23, A7 itu 31. Nah, di sini ada fungsi BFS, di mana tipe datanya ada boolean, jadi true or false. Di mana ini fungsi ini tuh dimulai dari node start selalu A1 itu indeksnya 0 dan cari node yang memiliki nilai sama dengan target. Jadi ini untuk menyimpan jalur terpendek dalam path serta mengembalikan nilai true atau false-nya itu. Makanya tipe datanya boolean. Kemudian kita lanjut pada bagian ini di vektor. Ini untuk menyimpan jejak perjalanan dari BFS itu sendiri. Kemudian kita lakukan inisialisasi BFS, di mana not awal ditandai sebagai sudah dikunjungi. Jadi not awal itu A1 dibagi indeks 0, dimasukkan ke antrian pertama. Pada bagian ketujuh ini terdapat sebuah perulangan, di mana ini perulangan utama dari BFS itu sendiri. Jadi selama QQ masih ada isinya, jadi BFS itu akan terus berjalan, akan terus dilakukan perulangan selama masih terdapat nilai yang belum diperiksa. Nah, pada bagian ini kita akan mengambil elemen terdepan. Jadi nol yang terdepan dulu dari antrian. Yang not dalam BFS itu not yang pertama harus masuk dan diproses terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini terdapat logika, di mana ini logika ini untuk mengecek apakah not ini adalah target perulangan. Yes. Nah, kemudian pada bagian di dalamnya ini, dia akan merekonstruksi jalur ketika target ditemukan. Jadi, uh, alurnya itu mulai dari node tempat target ditemukan, dia akan mengikuti rantai parent sampai root node pertama. Kemudian node itu dimasukkan ke path. Nah, nanti hasilnya itu masih terbalik, tapi harus di reverse kembali. Ya, jadi contohnya itu A5, A2 dan A5 ke A2 dan A2 ke A1. Setelah di reverse, dia itu jadi terbalik. Jadi A1 yang pertama, A2 baru A5. Nah, kemudian itu fungsinya akan dikembalikan dengan return true. Nah, jika bukan target pada bagian ini telah dijelajahi semua tetangga, maka dia akan melakukan false. Jadi pada bagian ini, jika tetangga belum dikunjungi, maka tanda visit itu true. Dia simpan di uh, array parent, artinya V itu ditemui dari U. Masukkan V dalam Q agar diproses nanti ke dalam urutan BFS. Jadi inti pada bagian ini kok dia merupakan antrian itu jadi besar, tetapi proses secara berurutan sesuai level. Dia semakin lama antriannya akan semakin besar, tetapi proses secara berurutan sesuai dengan levelnya. Nah, kalau semua node itu selesai dan target ditemukan dan tidak ditemukan, maka returnnya itu false, dibuat salah. Nah, di dalam fungsi inMain ini, kita membuat graph. Kita membuat graph ini nilai-nilainya. Graph ini tidak berarah, tapi semua baris itu berisi tetangga dari node tertentu. Contohnya itu A1 ke A2 dan A3, dan A2 itu ke A1, A4, dan A5, dan seterusnya. Jadi graf ini kok
memiliki banyak jalur mutar yang sangat cocok untuk BFS. Nah, pada bagian ini kita mendedikasikan variabel target dan meminta user untuk memasukkan nilai dari target itu sendiri. Nah, pada bagian ini kita mau mulai melakukan uji coba. Kita jalankan BFS-nya. Jadi mulai dari not 0 yaitu A1. Not 0 itu A1-nya. Jadi jika ditemukan nilainya bernilai true, namun jika nilai yang diinputkan tidak ditemukan, nilainya akan false. Nah, pada bagian ini kita akan menampilkan hasil jika nilainya ditemukan. Jadi jika nilai yang diinputkan itu ada, dia akan ditemukan, tapi jika tidak ada, dia akan mengoutputkan tidak ditemukan dari graf. Jadi coba kita run saja. Di sini saya akan masukkan target 23 misalnya. Ah, dari berdasarkan nilai yang kita inputkan kan tadi, kita mencari angka 23 dan target itu ditemukan di node 5. Jadi nilainya 23. Jalan untuk BFS terpendek dari A1 itu A1, A2, A5. Seperti itu. Dan bagaimana jika kita menginputkan nilai yang tidak ada di dalam node ini? Misalnya kita masukkan 43. Maka keluar output target nilai yang kita masukkan 43 tidak ditemukan di graf. Jadi mulai dari A1 dia dicek sampai A10 dia tidak ditemukan nilai 43 dari semua notnya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan BFS dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.